tidak memiliki pilihan. Pagi pengantin baru, Grania menggoda putrinya yang kini telah resmi menikah dengan Christian Hastings. Tampak Ella malu-malu dikala ibunya menggoda di tengah-tengah keluarga yang berkumpul. Saat ini seluruh keluarga berkumpul di ruang makan VIP hotel di mana Ella dan Christian melangsungkan resepsi pernikahan. Memang seluruh keluarga menginap di hotel itu sengaja agar bisa lebih dekat satu sama lain. Ella dan Christian duduk tepat di hadapan Claudia. Terlihat Claudia mengabaikan keberadaan Christian yang ada di hadapannya. Claudia tetap menikmati sarapan tanpa mau melihat ke arah Christian. Ella, Christian, kapan kalian akan berbulan madu? Tanya Benny, ayah Ella dan Claudia, menanyakan tentang bulan madu pada pengantin baru. Aku dan Ella belum bisa berbulan madu dalam waktu dekat ini. Proyekku sangat banyak, belum bisa aku tinggalkan. Jawab Christian datar namun tersirat sopan. Christian, harusnya kau ambil libur dan serahkan pekerjaanmu pada asistenmu, ujar Daisy, ibu Christian, memberikan nasihat pada Christian. Ayah, ibu, tidak apa-apa. Aku mengerti kesibukan Christian. Sebelum kami menikah, Christian sudah bilang padaku kalau harus menunda bulan madu kami. Banyak proyek yang Christian tangani, ujar Ella mengerti. Ya, Ella mengerti akan posisi Christian yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Terlebih, baru-baru ini Christian memiliki proyek yang banyak. Ella diharuskan mengerti walau sebenarnya dia sedikit kesal. Ella pun cukup mengenal sifat Christian. Jika dipaksa terus-menerus, Christian pastinya akan sangat marah. Ya sudah, nanti kalian atur aja waktu kalian untuk berbulan madu. Ibu ingin sekali segera menimang cucu, sambung Grania sambil senyum-senyum, membayangkan dirinya akan menimang cucu. Ella tersenyum dan mengangguk merespon ucapan ibunya. Keluarga pun tak lagi ada yang menanyakan tentang bulan madu antara dia dan Christian. Keluarga tak memaksa karena Ella yang menjadi istrinya Christian saja sangat mengerti akan posisi Christian yang tengah sibuk. Maka para keluarga diharuskan untuk memahami kondisi yang ada. Claudia tetap menikmati sarapannya tanpa memperdulikan percakapan yang dia dengar. Namun, Claudia tak menyadari kalau selama dia makan, Christian sedikit mencuri-curi pandang melihat gadis itu. Claudia, Tadio, ayah Christian memanggil Claudia. Claudia mengalihkan pandangannya menatap Tadio. Ya paman, jawabnya sopan. Paman dengar kau kuliah mengambil jurusan interior design, ucap Tadio bertanya memastikan. Claudia mengangguk sopan. Iya paman, aku mengambil jurusan interior design. Kapan kamu lulus, Claudia? Tanya Tadio lagi memastikan. Tahun ini adalah tahun terakhirku, paman, jawab Claudia sopan. Bagus, Tadio mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu apa kamu sudah memiliki rencana? Perusahaan keluargamu bergerak di bidang perdagangan. Tidak sesuai dengan jurusan yang kau ambil. Claudia tersenyum samar. Gadis itu memang memilih sendiri jurusan kuliahnya. Dia enggan untuk terlibat dalam perusahaan keluarga. Rasa cintanya pada dunia desain, terutama dalam menata ruangan, itu yang membuat Claudia mengambil jurusan interior design. Sebenarnya, Claudia pernah mendapatkan tantangan dari kedua orang tuanya tentang jurusan yang dirinya ambil. Namun akhirnya kedua orang tua Claudia menuruti keinginan Claudia, dikala gadis itu tetap bersikukuh pada pendiriannya. Mungkin setelah aku lulus kuliah nanti, aku akan mencoba melamar pekerjaan di perusahaan yang cocok dengan jurusan kuliahku, jawab Claudia pelan dan sopan. Claudia sedikit keras kepala, Tadio. Dia ingin menggapai impiannya dengan usahanya sendiri. Dia tidak mau terlibat di perusahaanku, sambung Benny dengan senyuman tipis di wajahnya. Tadio pun tersenyum. Kalau begitu, setelah Claudia lulus kuliah, dia bisa bergabung dengan perusahaan yang Christian pimpin. Christian memegang alih perusahaan arsitektur. Dia pasti sangat membutuhkan seorang interior design. Mata Claudia sedikit melebar mendengar ucapan Tadio. Wajahnya memucat akibat rasa terkejutnya. Jantungnya seolah ingin berhenti berdetak mendengar tawaran Tadio. Tidak usah, paman, aku bisa sendiri mencari pekerjaan. Claudia, impianmu sudah sangat bagus ingin mandiri. Tapi kalau kau mulai benar-benar dari nol, pasti akan sangat lama jika kau ingin berada di posisi atas. Lebih baik kau memulai karirmu dari perusahaan Christian. Nanti kalau kau merasa mampu, kau bisa membuka jasa interior desain sendiri, ujar Tadio menasihati. Sayang, apa yang dikatakan paman Tadio itu benar.
Tidak ada salahnya kau bergabung dengan perusahaan milik Christian, sambung Grania memujuk putri bungsunya. Iya Claudia, setelah lulus kuliah, kau bergabung saja dengan perusahaan Christian. Nanti aku bisa menitipkanmu pada Christian. Aku tidak ingin ada pria sembarangan mendekatimu, kata Ella hangat dan lembut. Lalu dia menatap sang suami dengan tatapan hangat dan penuh cinta. Sayang, kau setuju kan kalau adikku bergabung di perusahaanmu? Kau tidak keberatan kan? Christian sejak tadi diam, menahan semua rasa campur aduk yang menguasai dirinya. Pria itu ingin menolak, tapi kedua orang tuanya sekaligus mertuanya kini menatapnya dengan tatapan serius. Christian mengumpat dalam hatinya. Dia membenci berada di posisi terjepit hingga sulit mengambil sebuah keputusan. Baiklah, setelah selesai kuliah, Claudia bisa bekerja di perusahaanku. Akhirnya Christian menuruti keinginan semua orang. Pria itu tak bisa menolak jika sudah dalam keadaan seperti ini. Ella mencium rahang Christian. Thank you sayang. Claudia menatap Christian dengan tatapan kesal dan gelisah. Claudia ingin komplain pada Christian yang menerima, tapi dia tak mungkin komplain di tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan, jika seperti ini, Claudia semakin merasa bersalah dan berdosa. Claudia bukan hanya menyakiti hati kakaknya, tapi dia pun melukai hati kedua orang tuanya. Sungguh, hati Claudia merasa tersiksa dalam kondisi seperti ini. Christian, aku ingin menelepon asistenku sebentar. Kau masuk duluan saja ke kamar. Ella mengecup bibir Christian, meninggalkan sang suami tepat di depan kamar hotel. Lantas, Christian segera masuk ke kamar hotelnya. Namun, Christian tunggu. Claudia berlari dan langsung menahan lengan Christian. Mata gadis itu sedikit mengendar, memastikan bahwa tidak ada yang lihat. Nafas Claudia sedikit lega karena tak ada siapapun di sana. Christian mengalihkan pandangannya, menatap dingin Claudia. Kenapa kau di sini? Serunya seraya menyingkirkan tangan Claudia yang menyentuh lengannya. Claudia pun memberikan tatapan dingin pada Christian. Kenapa kau menyetujui keinginan kedua orang tuaku dan kedua orang tuamu? Tanyanya kesal. Yang Claudia inginkan tadi adalah Christian menolak dengan tegas dirinya bekerja di kantor pria itu. Christian melangkah mendekat, menatap tajam Claudia. Kau pikir aku suka dengan keinginan orang tuamu dan orang tuaku? Kalau saja bukan karena keadaan mendesak, aku tidak akan mungkin menerimamu bekerja di perusahaanku. Claudia berdecak pelan. Christian lakukan sesuatu. Aku tidak ingin. Kau pikir aku ingin ada yang tahu tentang kita? Christian menyela ucapan Claudia. Pria itu menghunduskan tatapan tajam penuh amarah pada Claudia. Kalau kau juga tidak ingin ada yang tahu, maka tolak tawaran tentang aku harus bekerja di perusahaanmu. Christian, jangan buat lubang lagi di antara yang sudah hampir merata. Seru Claudia tak habis pikir dengan jalan pikiran Christian. Christian melangkah mendekat, mengikis jarak di antaranya dan Claudia. Sontak, Claudia terkejut ketika Christian mendekat ke arahnya. Gadis itu sampai menelan saliva susah payah akibat jaraknya dan Christian sangat dekat. Sialnya, aroma parfum di tubuh Christian seolah berhasil membuat sekujur tubuh Claudia tidak bisa berkutik sama sekali. Tidak akan ada yang tahu tentang kita jika kau bersikap seperti biasa, Claudia. Sudah aku katakan padamu, kau tidak usah mengingat lagi kejadian malam sialan waktu itu. Anggap saja itu tidak pernah ada. Christian menekankan, lalu melangkah pergi meninggalkan Claudia yang masih bergeming di tempatnya. Raut wajah Claudia begitu gelisah melihat Christian lenyap dari pandangannya. Debar jantungnya semakin berpacu kencang. Bagaimana mungkin dia melupakan begitu saja kejadian malam itu? Sekeras apapun Claudia berusaha untuk melupakan, tetap tidak akan pernah mungkin bisa lupa. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Gumam Claudia dengan wajah gelisah dan penuh rasa cemas serta takut. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.